Ya, korban tragedi Stadion Kanjuruhan masih menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Saiful Anwar dan RSUD Kanjuruhan. Mayoritas korban yang mengalami kondisi kritis mengalami patah tulang dan gangguan pernafasan. Kondisi korban supporter Arema FC yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, hari ini mulai berangsur-angsur membaik. Dari 38 pasien yang dirawat, kini hanya 26 korban yang masih menjalani perawatan dan 12 lainnya sudah dipulangkan. Rata-rata para korban yang menjalani rawat inap akibat mengalami patah tulang dan gangguan pernafasan. Baik di ICU ada 6, kemudian di high care kami ada, dan juga ada yang tadi di ruang biasa itu ya. Ini ada data 1 tapi sudah masuk, itu masih barusan. Kondisinya dengan kesadaran menurun karena tim dari kota, tim itu bukan. Sementara itu, 9 korban lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Kanjuruhan. 5 diantaranya menderita luka serius sehingga harus menjalani perawatan di ruang ICU. Kelima korban tersebut saat dievakuasi pada Sabtu malam kemarin dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dari keterangan resmi, total korban luka parah sebanyak 21 orang. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, Budi Zulkifli, Valingga Galang, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda untuk menggali informasi terbaru kondisi para pasien yang masih dirawat di rumah sakit di Malang, Jawa Timur bersama rekan Edi Cahyono. Selamat pagi, Edi. Informasi terbaru pagi ini, berapa jumlah pasien yang masih dirawat, Edi? Ya, Imran dan pemirsa dapat kami kabarkan bahwa 3 hari pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, usai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, hari ini ada sekitar 26 korban kerusuhan yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. 26 pasien ini menurut keterangan dari Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, yakni Dr. Kohar Santoso, mengatakan bahwa rata-rata pasien mengalami luka di bagian kepala, luka lebam, serta ada gangguan di bagian pernapasan. Dari 26 korban yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit ini, ada sedikitnya 6 korban yang masih berada di ruang ICU, sementara 20 lainnya sudah masuk di ruang rawat inap. Dan dari 26 korban ini, 1 diantaranya juga masih dalam perawatan khusus atau perawatan intensif karena korban ini mengalami luka berat, terutama di bagian kepala. Dia mengalami gagal otak yang dimungkinkan ini adalah akibat dari sebuah benturan atau sebuah pukulan atau yang masih belum diketahui penyebabnya. Yang jelas hal ini menyebabkan korban mengalami penurunan kesadaran dan mengalami gagal otak. Imran. Kalau di rumah sakit lain, ada informasikah berapa yang masih dirawatkan karena korban-korban ini tidak cuma di satu rumah sakit saja dirawat? Ya, memang ada beberapa rumah sakit yang saat ini masih memberikan perawatan terhadap korban-korban kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam kemarin, yakni ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen, yang mana berdasarkan informasi yang terakhir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hingga saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen atau Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan masih merawat sekitar 9 korban luka-luka, dan ini juga dari hasil keterangan yang kami dapat bahwa mereka rata-rata memang mengalami luka di bagian kepala, luka patah tulang, serta ada gangguan bagian pernapasan. Oke, kalau untuk korban yang dalam kondisi luka berat atau kritis tadi ada 6 di Rumah Sakit Saiful Anwar, ini penanganannya seperti apa, Edi? Ya, Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Kota Malang kemarin mengatakan bahwa seluruh pasien memang mendapatkan perhatian khusus, terutama 6 pasien yang saat ini masih dalam perawatan di ruang ICU. Rata-rata memang mereka mengalami gejala penurunan kesadaran akibat adanya tembakan gas yang terjadi pada Sabtu malam kemarin, dan hingga
saat ini juga masih dalam pemantauan tim medis Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Baik, terima kasih Edi Cahyona mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang, Jawa Timur.